Assalamualaikum, hello guys. Pada video kali ini kita akan membahas remote access. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasna Khairunisa dari kelas 11 TKJ1. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH. Pada video kali ini kita akan belajar remote access. Pada awal-awal section kita tahu bahwa meremote membutuhkan kabel. Pada Cisco, kali ini kita menggunakan kabel konsol untuk meremote yang berwarna biru ini. Misal, kita tambahkan PC di sini, lalu kita hubungkan dengan kabel konsol dari router ke PC 0, lalu masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Biasanya kita akan konfigurasi pada router atau switch. Kita masuk pada routernya, klik 2 kali pada router, pilih tab CLI, dan di sini bisa kita konfigurasi. Nah, untuk meremote kita bisa buka PC, lalu desktop, kita pilih terminal, lalu oke saja. Nah, di sini kita bisa konfigurasi. Itu untuk meremote di Cisco pakai tracer. Nah, yang jadi masalah kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjang hanya 3 meter atau 2 meter atau 1 meter. Nah, untuk solusi kita yang ada namanya telnet dan SSH. Kita tulis di sini dulu. Apa sih telnet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misal, di sini PC 12 kan jauh ke switch atau ke router. Nah, kita bisa menggunakan telnet dan SSH untuk meremote-nya. Nah, agar bisa meremote telnet dan SSH-nya, kita akan konfigurasi pada switch atau routernya menggunakan konsolnya. Setelah itu, kita bisa diremote dimanapun dan kapan saja. Nah, untuk meremote kita butuh yang namanya internet. Router dan switch-nya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi telnet. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet. Kita langsung saja masuk pada router, masuk pada mode configuration, ketikkan line VTY 0. Di sini kita kasih tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 15. Misal di sini kita pakai 2 saja. Untuk command line VTY ini adalah untuk beberapa orang saja agar bisa masuk pada telnetnya secara bersamaan. Di sini 0 sampai 2 artinya ada 3 untuk bisa connect ke telnet secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya, masukkan password admin, lalu ketikkan login. Setelah itu masukkan command transport input telnet. Misal mau konfigurasi SSH bisa SSH, dan untuk default transport input adalah all. Artinya bisa telnet dan juga bisa SSH. Kita akan konfigurasi telnetnya saja, berarti di sini ditulis telnet. Nah, setelah itu kita exit. Sudah, itu adalah konfigurasi telnet. Misalkan di sini kita akan remote di PC 11. Kita masuk desktop, lalu pilih telnet SSH client. Di sini connection tab-nya kita pilih telnet, lalu masukkan hostname atau IP address. Nah, untuk IP address kita pakai yang VLAN ya, namun tidak memasukkan yang .0, melainkan .1, 10.10.10.1. Lalu connect. Di sini sudah masuk pada telnetnya, lalu masukkan password admin, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri kita sudah masuk pada telnetnya. Kita coba masuk pada mode privilege, enable, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri ini tidak bisa masuk pada mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya atau enable secret-nya, teman-teman. Kita coba setting password pada router agar bisa masuk pada mode privilege. Klik router, lalu di sini ketikkan enable secret sekolahan.id, lalu enter. Kita coba balik lagi pada PC sebelumnya. Kita masuk pada telnet atau SSH client, pilih telnet, masukkan hostname atau IP address. Di sini kita akan pakai yang VLAN 20 ya, yaitu
20.20.20.1. Lalu connect. Di sini sudah masuk pada telnetnya. Lalu di sini kita masukkan admin, lalu enter. Di sini kita akan masuk pada mode privilege. Kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id, dan bisa dilihat sendiri kita sudah masuk pada mode privilege. Lalu di sini kita akan coba masuk pada mode global configuration. Kita ketikkan const dan bisa dilihat kita sudah bisa mengkonfig teman-teman. Gitu ya untuk konfigurasi telnet. Oke, selanjutnya kita akan belajar telnet dengan username. Teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet. Nah, namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena hanya disuruh memasukkan password doang. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masuk pada router, masuk pada mode privilege dan mode configuration. Oke, di sini teman-teman bisa setting yang namanya username. Misalnya di sini username-nya TKJ dan passwordnya juga sama TKJ. Lalu ketikkan line PTY 0 sampai 2, lalu klik enter. Lalu masukkan komen login lokal. Sebelumnya hanya memasukkan komen login doang, tidak disuruh memasukkan username. Nah, untuk login lokal ini disuruh memasukkan username dan juga passwordnya yang sudah kita bikin. Kita masukkan transport input telnet, lalu enter. Oke, sudah selesai. Kita coba di PC 12. Masuk pada desktop, lalu pilih telnet atau SSH. Di sini ganti telnet dan IP-nya adalah 20.20.20.1. Lalu connect. Nah, bisa dilihat sendiri sekarang disuruh memasukkan username. Oke, tadi username-nya adalah TKJ. Untuk passwordnya adalah TKJ. Oke, kita masuk pada mode privilege. Kita masukkan passwordnya adalah sekolahan.id, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah masuk pada mode privilege. Jadi gitu ya teman-teman cara mengkonfigurasi telnet dengan username. Nah, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi SSH pada router. Oke, kita langsung saja masuk pada routernya. Untuk mengkonfigurasi SSH, kita membutuhkan yang namanya adalah key. Jadi komennya adalah crypto key generate RSA. Itu ya untuk mengkonfigurasikannya. Kita membutuhkan key-nya dulu. Oke, kita ganti saja hostname-nya. Misalkan di sini hostname-nya adalah sekolahan, lalu enter. Lalu kita coba lagi crypto key generate RSA, lalu enter. Di sini kita dikasih tahu lagi bahwa please define a domain name first. Oke, di sini kita langsung saja masukkan konfigurasinya yaitu IP domain name. Misalkan di sini sekolahan.id.com gitu ya. Kita langsung saja crypto key generate RSA, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan how many bits in the modules. Kita isikan saja 1024. Nah, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Oke, kita langsung saja masuk pada line VTY 0 sampai 2, lalu enter. Di sini kita ganti transport input. Inputnya ganti SSH, lalu enter. Di sini kita memakai PC 13, kita pilih desktop. Di sini kita masuk pada telnet, lalu masukkan connection type-nya yaitu SSH, lalu hostname-nya atau IP address-nya yaitu 40.40.40.1, lalu username yang tadi kita sudah set yaitu TKJ. Oke, kita langsung connect dan sekarang kita udah masuk pada SSH-nya. Oke, kita langsung saja masukkan passwordnya yaitu TKJ. Dan di sini kita masuk pada mode privilege. Lalu masukkan lagi sekolahan.id. Dan sekarang kita sudah bisa mengkonfig router pada komputernya. Itu ya untuk konfigurasi SSH-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address pada switch. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch.
Misalkan di sini kita pakai switch yang satu ini. Oke, kita langsung masuk pada tab CLI. Lalu di sini kita masuk pada mode privilege dan configuration. Oke, di sini kita masuk pada interface VLAN 10. Teman-teman bebas ya mau masuk ke VLAN berapapun. Lalu enter. Oke, sudah masuk. Di sini kita masukkan IP address-nya 10.10.10.100. Lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. IP default gateway. Untuk IP default gateway-nya adalah masukin IP gateway pada VLAN 10 teman-teman. 10.10.10.1. Lalu enter. Nah, ini sudah selesai. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi IP address pada switch yaitu kita masukkan interface-nya mau berapa. Setelah itu untuk mengeceknya kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, di spasi. Dan sekarang bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.100 dan ini sudah up ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi SSH pada switch. Untuk konfigurasi SSH pada switch yaitu sama saja dengan kita konfigurasi dengan router. Oke, langsung saja kita masuk pada switch-nya dan ketikkan perintah hostname. Kita namai swtkj.id. Selanjutnya kita akan memasukkan domain. Ketikkan IP domain name spasi swtkj.id.com. Lalu crypto key generate RSA. Lalu how many bits in the modules? Kita masukkan 1024. Selanjutnya kita akan membuat username. Ketikkan username tkj, password tkj, lalu ketikkan VTY 0 sampai 2 seperti biasa. Masukkan transport input SSH. Lalu login lokal agar saat login ada username-nya. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan enable secret-nya di sini. Saya tulis enable secret tkj.id. Lalu selanjutnya kita akan coba pada PC 12. Buka desktop, lanjut scroll ke bawah, pilih telnet dan kita pilih SSH-nya yang di atas ya. Lalu ketikkan IP 10.10.10.100. Ketikkan juga username-nya tkj dan password-nya tkj juga. Lalu ketikkan enable, masukkan password yaitu tkj.id. Kita coba masuk ke mode global configuration, ketikkan conft. Oke, di sini sudah masuk ya, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.